Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan pertemuan online di sore hari ini. Nah, mungkin bisa um, sambil mendengarkan, sambil mengisi formulir online yang sudah saya bagikan di kolom chat Y. Nah, ini langsung saja saya tampilkan untuk materi sore hari ini. Oke, jadi sore ini saya akan berbagi tentang peran posyandu dalam mengatasi masalah gizi balita. Di beberapa kesempatan saya pernah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya Mbak kok saya harus mengikuti kegiatan posyandu? Kenapa juga kok saya harus melakukan eh, pemantauan pertumbuhan? Kenapa kok tiap bulan harus diukur sih berat badan dan tinggi badan anak saya? Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Hardening Ausia Maranta. Di sini saya adalah petugas gizi dari Puskesmas Padang Sari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kegiatan ini kita lakukan sebagai bentuk uh, untuk menyemarakkan operasi timbang di bulan Agustus dan juga bulan imunisasi anak nasional. Nah, selanjutnya ini adalah poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan apa saja sih yang dilakukan di Posyandu. Lalu untuk apa kegiatan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan pada balita. Selanjutnya ada poin tentang masalah gizi balita. Lalu kalau misalnya balita mengalami masalah gizi, apa sih yang harus dilakukan? Dan yang terakhir adalah simpulan Y. Jadi singkat aja ya untuk materi sore hari ini. Nah, seperti yang ibu-ibu tahu, untuk kegiatan di Posyandu ini pasti ada kegiatan penimbangan berat dan juga tinggi badan balita. Nah, dari berat dan tinggi badan balita akan dilakukan penentuan status pertumbuhan, setelah itu dilakukan penyuluhan dan juga konseling sesuai dengan um, kondisi kesehatan dan juga kondisi yang dialami oleh balita-balita tersebut. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, ada imunisasi dan juga ada deteksi dini tumbuh kembang. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan lain yang juga dilakukan di Posyandu. Nah, selain kegiatan ini, terkadang secara rutin juga Posyandu ada yang namanya kelas ibu balita, ya. Nah, di kelas ibu balita di situ um, ada penyampaian materi dari petugas puskesmas terkait mungkin dengan pemberian makanan untuk bayi dan juga anak, uh, atau sesuai dengan request dari ibu-ibu yang ada di posyandu tersebut. Nah, untuk kelas ibu balita sendiri, ini sifatnya ini ada tukar pendapat, ya. Jadi, bukan petugas puskesmas saja yang menjelaskan, yang memberikan materi. Jadi, penyampaian materinya itu nggak cuma satu arah dari petugas puskesmas, tapi juga ada diskusi dari ibu-ibu yang hadir dalam kelas ibu balita tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah alur pelayanan posyandu, ya. Jadi untuk alur pelayanan posyandu ini semua ini harus dilalui. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, yang pertama kita tidak boleh lupa untuk membawa buku KIA atau buku PINK. Ya, ibu-ibu ya, jadi ketika datang ke posyandu tetap senantiasa untuk bawa buku PINK. Dan untuk bulan Agustus ini, karena ada imunisasi yang diberikan dari puskesmas, di sini ada data-data yang perlu kita lengkapi, karena diminta oleh pusat. Nah, di situ kami himbau, kami mohon ibu-ibu untuk jangan lupa membawa kartu keluarga, fotokopi aja tidak masalah. Jadi bawa buku PINK, bawa juga kartu keluarga. Nah, di sini ada 5 pos pelayanan posyandu, Yang pertama ada pos pendaftaran. Jadi ketika ibu-ibu membawa putranya, membawa balitanya, itu jangan lupa untuk melalui pos pertama, daftarkan dulu identitas balita. Kalau tidak terdaftar, nanti malah sudah diukur, tidak tercatat karena namanya belum didaftarkan di awal. Jadi ini daftarkan identitas balita.
Terutama kalau misalnya sudah jarang ikut posyandu nggih. Jadi kemarin karena habis, adanya Covid ya mungkin untuk kegiatan posyandu tidak bisa rutin. Nah, sekarang kita sudah mulai rutin ya kegiatan posyandu di wilayah Puskesmas Padangsari sudah mulai rutin diadakan setiap bulannya. Nah, jadinya ini jangan lupa untuk melakukan pendaftaran, istilahnya memastikan nama anaknya ini ditulis dengan benar atau tidak, tanggal lahirnya benar atau tidak, nama orang tuanya ditulisnya benar atau tidak gitu nggih. Kalau misalnya namanya tidak tepat nanti takutnya malah masuk ke kalau di data itu takutnya masuk ke nama keluarga lain gitu. Nah, selanjutnya sesudah melakukan pendaftaran, ini jangan lupa untuk melakukan pengukuran. Nah, kegiatan pengukuran yang dilakukan ini meliputi pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Pengukuran tinggi badan dan berat badan ini rutin dilakukan setiap bulannya. Tapi kadang-kadang juga ada pengukuran lingkar lengan dan juga lingkar kepala. Nah, untuk pengukuran ini terkadang mungkin ibu-ibu bisa menemukan ada perbedaan antara pengukuran di rumah sama pengukuran di posyandu. Nah, terkadang cara pengukuran ini bisa mempengaruhi hasil ukurnya. Selain cara pengukuran juga cara pemasangan alat ini juga bisa mempengaruhi hasil ukurnya. Itu. Jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya adanya perbedaan hasil ukur. Selanjutnya, setelah melakukan pengukuran, pastikan kalau hasil ukur yang tadi sudah dilakukan itu dicatat dengan benar dan juga kartu menuju sehat yang ada di buku pink ibu-ibu sekalian ini sudah diisi. Setelah melakukan pencatatan dan pengisian KMS, ini ada yang namanya pos penyuluhan. Nah, penyuluhan ini nggak cuma sekedar terkait dengan gizi ya, tapi juga terkait dengan kondisi kesehatan balita. Entah mungkin dia mengalami diare atau ada penyakit-penyakit infeksi yang ringan, ini bisa dikonsultasikan di pos penyuluhan. Selanjutnya ada pos pelayanan kesehatan. Nah, untuk pos pelayanan kesehatan ini dilakukannya tidak rutin tidak rutin tiap bulan. Tidak tiap bulan ada pemberian imunisasi dan juga pembagian vitamin. Jadi biasanya untuk pos kelima ini dilakukan di bulan-bulan tertentu dan kebetulan di bulan Agustus ini ada pemberian imunisasi dan juga pembagian vitamin A. Jadi jangan dilewatkan ya ibu-ibu untuk kegiatan posyandu di bulan Agustus itu. Nah, sesudah melewati pos kelima, ini bisa pulang dengan membawa makanan tambahan yang sudah disediakan oleh ibu-ibu kader posyandu dan sampai jumpa di posyandu bulan depan. Itu. Nah, tadi itu ada yang namanya pengukuran balita ya, pengukuran tinggi badan dan juga pengukuran berat badan balita. Nah, untuk pengukuran tadi itu nantinya akan diolah menjadi data-data ini. Jadi dari hasil pengukuran berat badan dan juga tinggi badan itu akan kita olah menjadi data berat badan per usia, data tinggi badan per usia, dan juga data berat badan per tinggi badan. Nah, untuk berat badan per usia, ini menunjukkan berat badan balita ibu dan bapak, yang jika dibandingkan teman-teman seusianya, itu dia ada di posisi mana? Apakah ada di posisi yang normal, atau mungkin ada di posisi yang lebih, atau mungkin malah berat badannya kurang. Lalu untuk tinggi badan per usia, ini sama dengan berat badan per usia. Untuk tinggi badan per usia ini menunjukkan kondisi atau posisi tinggi badan putra atau balita ibu bapak ini ada di mana kalau dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Gitu. Jadi kalau untuk BB per U atau berat badan per U dan juga tinggi badan per U, ini menunjukkan ya posisi dari berat badan dan juga tinggi badan putra-putra ibu bapak
jika dibandingkan dengan teman-teman yang usianya sama. Lalu kalau untuk berat badan per tinggi badan, ini menunjukkan proporsinya aja. Jadi untuk berat badan balita ibu bapak ini kalau dibandingkan dengan tinggi badannya apakah ideal, apakah normal atau mungkin kurang atau mungkin berlebih gitu. Nah, untuk tahu kondisi BB per U, TB per U, BB per TB itu ada kita plotting, kita taruh, kita letakkan di grafik-grafik ini, J. Jadi grafik ini grafik BB per U, TB per U, dan juga BB per TB ini bisa ditemukan di buku Pink atau buku KIA yang dimiliki oleh masing-masing balita ibu bapak. Oh iya ya, slide-nya ini masih, apakah slide-nya ini masih ada di judul? Mungkin bisa, apakah slide-nya masih tetap atau sudah berubah ke slide BB per UNJ? Mungkin bisa dijawab Bu Claudia di chat, atau mungkin jawab langsung Bu Claudia. Pertama kali mampu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau ini sudah masuk di slide BB per U ya. Nah, untuk data berat badan per usia ini bisa diplotting di grafik yang ada yang ditemukan di buku Pink atau di buku KIA. Nah, di buku Pink itu mungkin yang familiar adalah KMS ya, Kartu Menuju Sehat. Ada yang untuk perempuan warnanya pink ini, ada juga yang untuk laki-laki warnanya biru. Nah, kalau yang untuk perempuan Kartu Menuju Sehat ini untuk jangan lupa untuk nama anak dan juga nama posyandu dilengkapi ya ibu-ibu. Lalu biasanya nih yang suka terlewat adalah di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian bawah ini ada kolom-kolom umur. Kolom umur ini dalam bulan ya. Nah, biasanya terkadang yang suka kelewatan ini berat ketika lahir, jadi di bulan ke-0. Nah, ini kalau misalnya masih kosong bisa dilengkapi ya ibu-ibu. Itu. Lalu tiap bulan sebaiknya melakukan penimbangan supaya berat badan per usia supaya apa ya? Untuk penambahan berat badan per usia dari putra-putra ibu bapak ini bisa terpantau terus. Nah, selain KMS, kalau misalnya dibalik-balik lagi ada juga grafik berat badan menurut umur. Ya, ini sama dengan KMS, cuman kalau KMS ini ada bolak-balik ya. Jadi dari usia 0 sampai 24 bulan, lalu kalau dibalik, oh masih di tampilan judul, J. Hmm, bentar, coba saya mau share dulu. Kalau sekarang bagaimana, J, ibu-ibu? Apakah tampilannya masih di tampilan judul? Oke, nah ini kita lanjut saja, J. Jadi kalau untuk di grafik berat badan menurut umur, kalau yang KMS ini kan dilakukan tiap bulan. Oke, sudah di grafik, J. Oke, siap. Nih, matur nuwun ibu-ibu sudah apa namanya memberikan koreksinya. Nah, kalau di ini, di yang grafik berat badan
menurut umur anak perempuan ini sebaiknya diusi oleh tenaga kesehatan, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya ibu-ibu memiliki catatan sendiri nih, kira-kira berat badan dan juga tinggi badan anaknya, anak balitanya setiap bulannya itu bagaimana. Nah, ini yang BB per U. Kalau untuk yang tinggi badan per usia, di buku KIA sendiri juga sudah ada grafiknya. Nah, tinggal di-plotting saja. Kira-kira usianya sekarang ini sudah berapa bulan? Misalnya masih 10 bulan, di usianya itu 10 bulan anak perempuannya, terus panjangnya 65 cm. Nah, ini tinggal mengikuti ke atas saja. Di usia 10 bulan mengikuti ke atas. Di sini jadi 65-nya itu ada di sini. Oh, ternyata berada di bawah garis merah. Nah, ini -2. Ini adalah garis merah ya, warnanya merah. Berarti di bawah garis merah. Nanti untuk interpretasinya akan saya jelaskan juga. Lalu selanjutnya ada yang berat badan, grafik berat badan menurut panjang badan. Ya, jadi untuk grafik berat badan menurut panjang badan, ini kalau yang tadi 2 itu berdasarkan usianya, kalau ini kita lihatnya dari panjang badan di bulan itu dibandingkan dengan berat badannya. Oh, berat badan di bulan itu dibandingkan dengan panjang badannya. Nah, dari hasil pemotingan di grafik-grafik itu kita bisa mendapatkan interpretasi atau hasilnya ini seperti apa sih? Tuh, nah kalau misalnya yang BB per U atau berat badan per usia, ini nanti bisa kita bisa mengetahui apakah balita kita ini berat badannya normal, atau mungkin berat badannya kurang, atau mungkin berat badannya sangat kurang. Bisa juga kalau misalnya beratnya beratnya agak lebih dibandingkan dengan teman-teman seumurnya, bisa saja masuk dalam kategori risiko berat badan lebih. Ini untuk berat badan per usia. Lalu selanjutnya ada tinggi badan per usia. Dari tinggi badan per usia ini kita bisa mengetahui apakah balitanya itu tingginya itu masuk dalam kategori tinggi kalau dibandingkan dengan teman-teman seumurnya. Atau mungkin dia masuk dalam kategori pendek atau sangat pendek. Gitu. Nah, kalau dari data berat badan per tinggi badan, itu kita bisa tahu bagaimana kondisi gizinya. Apakah masuk dalam status gizi yang normal, atau dalam kondisi masuk dalam kategori gizi kurang, atau gizi buruk, atau mungkin malah gizi lebih, atau obesitas. Nah, jadi ini adalah hasil interpretasi dari grafik-grafik yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, nah selanjutnya masalah-masalah. Nah, di Indonesia sendiri yang menjadi fokus masalah gizi balita itu balik lagi ke judul ya, Bu ya. Oh, ternyata ini. Oke, nah kalau sekarang mungkin sudah ini ya, sudah masuk di berat badan kurang ya ibu-ibu ya untuk slide-nya. Oke. Nah, ini untuk jadi dari pemerintah sendiri yang menjadi fokus penanganan masalah gizi balita itu ada pada masalah berat badan kurang dan juga stunting ya. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini mungkin ibu-ibu sering sekali mendengar kata-kata stunting. Nah, nanti akan saya coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan stunting, apa sih yang dimaksud dengan berat badan kurang. Nah, jadi berat badan kurang ini kan tadi dapatnya dari grafik berat badan per usia. Nah, untuk berat badan kurang itu artinya berat badan balita ini beratnya kurang kalau dibandingkan dengan teman-teman seumurnya. Nah, yang bisa menyebabkan berat badannya itu kurang atau kondisi berat badan kurang itu bisa jadi karena asupan makan yang kurang atau karena penyakit infeksi. Nah, ini untuk berat badan sendiri dia itu ini ya ibu ya. Mungkin kalau ibu-ibu pernah memperhatikan itu sifatnya fluktuatif, jadi mudah naik, mudah juga turun. Dalam artian kalau misalnya kita habis menimbang balita, kok beratnya dibandingkan dengan bulan lalu turun.
Nah, itu ada kemungkinan habis sakit. Yang sering ditemukan di lapangan itu mungkin habis sakit. Atau bisa juga setelah ditanya-tanyain, ternyata makannya itu tidak sebanyak biasanya, sehingga berakibat pada berat badannya berkurang. Nah, ini berat badan yang kurang ini, kalau misalnya terjadi dalam waktu yang lama, yang terus-menerus, yang berkelanjutan, ini bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan balita. Makanya dari kami menganjurkan jika ibu-ibu jika ada balita yang ketika dilakukan pengukuran berat badan, kok dia itu selama 2 bulan berturut-turut tidak mengalami peningkatan berat badan, atau mungkin malah condong turun berat badannya selama 2 bulan berturut-turut ya, itu bisa dirujuk menemui petugas puskesmas yang mungkin hadir di posyandu tersebut, atau mungkin bisa menemui petugas gizi langsung di puskesmas begitu. Selanjutnya, nah ini ya perlu digarisbawahi, berat badan yang kurang dalam waktu lama ini bisa mempengaruhi tinggi badan balita. Nah, yang artinya kalau misalnya berat badannya kurang dalam waktu yang lama nanti bisa mempengaruhi tinggi balita, artinya ini nanti tingginya bisa jadi pendek. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman seumurnya, dia itu lebih pendek. Nah, ini ketemu nih kita sama istilah stunting. Nah, sebenarnya stunting ini adalah kondisi ketika tinggi badan balita ini masuk dalam kategori pendek atau sangat pendek. Begitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kondisi stunting ini berbeda dengan gizi buruk, ya ibu-ibu. Kalau gizi buruk itu kan tadi lihat dari proporsi berat badan per tinggi badannya. Mungkin berat badannya kurang, tinggi badannya normal, itu bisa jadi gizi buruk gitu. Nah, stunting sendiri ini merupakan suatu kondisi kekurangan asupan zat gizi yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, kondisi balita yang pendek ini menunjukkan mungkin di masa dulu-dulunya, di masa kalau misalnya digali kemarin-kemarinnya lagi beberapa bulan yang lalu, itu mungkin ada dia berat badannya itu kurang, mungkin juga asupan makannya tidak cukup. Nah, ini akhirnya mempengaruhi pertumbuhan tinggi badannya. Nah, selain mempengaruhi stunting ini, selain mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, ini juga banyak penelitian menunjukkan kalau kondisi stunting ini bisa mempengaruhi perkembangan balita, baik dari segi bahasa, dari segi kognitif atau dari segi perkembangan otak, dan juga dari segi psikomotorik atau pengembangan keterampilan balita. Jadi dampaknya itu tidak hanya di saat itu balitanya terlihat pendek, itu enggak cuma itu, tapi dampaknya itu ternyata panjang sekali. Bisa mempengaruhi kehidupan ke depan-depannya si balita. Nah, selanjutnya ada gizi buruk. Gizi buruk ini akibat dari kekurangan gizi yang terjadi dalam waktu yang lama, dalam waktu yang bertahun-tahun. Bisa mempengaruhi tingkat kecerdasan, menurunkan kemampuan fisik, terus mengganggu pertumbuhan, baik dari segi jasmani dan juga mental. Nah, ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tapi juga bisa meningkatkan resiko kematian pada balita. Gitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika balita mengalami masalah gizi, itu sebaiknya segera menemui petugas kesehatan, ya, ibu-ibu. Tidak harus yang masalah-masalah yang berat. Kalau bisa, kita bisa lihat dari berat badannya ya, karena berat badannya diukur secara terus-menerus. Kalau misalnya dalam 2 bulan berturut-turut ini berat badannya tidak naik atau malah cenderung turun, ini ya bisa menemui petugas kesehatan ya untuk melakukan konsultasi lebih lanjut. Kira-kira ini balita kami harus diapain ya supaya bisa berat badannya naik, supaya pertumbuhannya bisa optimal, karena di usia-usia tersebut itu merupakan usia periode emas, ya. Nah, tadi penyebab masalah gizi ini secara langsung, penyebab yang mempengaruhi secara langsung itu adalah asupan makannya dan juga penyakit infeksi.
untuk asupan makan, kalau misalnya asupan makannya kurang, jelas tidak ada energi yang bisa digunakan untuk membantu anak itu tumbuh, untuk bertambah berat badannya, untuk bertambah tingginya. Nah, untuk asupan makan ini sebaiknya bisa memperhatikan kualitas dan juga kuantitas. Nah, untuk anak balita, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, kami menganjurkan untuk ibu-ibu memberikan makanan-makanan yang tinggi energi dan juga tinggi protein. Tapi jangan lupa untuk memberikan sayur dan buah. Cuman memang untuk porsi proteinnya itu bisa diperbanyak. Karena protein ini merupakan suatu zat yang bisa membantu untuk membantu pertumbuhan dan juga perkembangan dari balita-balita. Nah, selanjutnya penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini seperti misalnya ada cacingan, cacar air, influenza, demam berdarah, diare, campak, dan pneumonia. Nah, penyakit infeksi ini um, bisa mempengaruhi status atau masalah gizi balita. Biasanya kalau anak-anak sakit nih ya ibu-ibu, makannya jadi males. Nah, kalau makannya males, nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi ini semacam mereka ini saling mempengaruhi ya, semacam siklus lingkaran setan gitu. Jadi kalau misalnya kena penyakit, diusahakan bagaimana makannya tetap terpenuhi. Kalau misalnya makannya tidak terpenuhi, nanti bisa mudah terkena penyakit. Gitu. Jadi mereka ini saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi balita ini bisa mempengaruhi fase-fase kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi ketika balitanya ini mengalami masalah gizi, entah mungkin ada dia pernah mengalami kondisi pendek ya, dia mengalami kondisi pendek jika dibandingkan dengan teman-teman sebaiknya, nanti akan mempengaruhi ketika remaja. Ada resiko penyakit degeneratif, ada resiko juga mungkin ya yang lain teman-temannya tinggi, dia pertumbuhannya nggak optimal gitu juga bisa. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kondisi di masa dewasanya dan juga ketika hamil dan juga menyusui. Jadi ini semacam daur ulang kehidupan ya, daur kehidupan yang dia terus-menerus terjadi. Nah, makanya kenapa kok pemerintah akhir-akhir ini seringkali menggalakkan penghapusan stunting ini supaya lingkaran setan ini, lingkaran masalah gizi yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini bisa terputus, bisa berhenti. Jadi untuk bayi dan juga balita yang terdeteksi mengalami masalah gizi ini secepat mungkin kita berikan penanganan agar bisa teratasi supaya tidak mempengaruhi fase kehidupan ke depannya. Nah, ini sudah masuk di slide terakhir ya ibu-ibu, kesimpulan. Jadi yang perlu saya garis bawahi itu pemantauan tumbuh kembang anak ini sangat penting, khususnya di usia balita, karena sangat penting, ini harus dilakukan secara rutin supaya kalau misalnya ada masalah gizi pada balita ini dapat segera dideteksi. Nah, dengan deteksi sejak awal, ini bisa kita berikan pencegahan, bisa kita berikan intervensi yang optimal, yang efisien, sehingga diharapkan masalah gizi balita ini bisa teratasi. Nah, lalu peran posyandu sendiri dia berperan untuk membantu pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin. Makanya, ayo ibu-ibu, ayo kita ke posyandu setiap bulannya supaya bisa memantau tumbuh kembang balita ya, secara rutin. Oke. Nah, di sini dari paparan dari saya. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, atau mungkin kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, bisa kita foto bersama, nanti setelah itu bisa kita akhiri pertemuan pada sore ini. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ini ya ibu-ibu ya, bisa
bisa mengisi form, mungkin yang belum mengisi form kehadiran, ini bisa mengisi form kehadiran, nanti di situ ada kritik, ada saran mungkin untuk pelaksanaan kegiatan temu online ini supaya bisa kami evaluasi agar nanti kegiatannya bisa semakin baik dan baik lagi ke depannya, begitu. Untuk link formnya ini sudah saya kirimkan di chat ya. Oke. Nah, mari sekarang mungkin ini ya bisa foto foto bersama. Mungkin yang mau membuka kameranya supaya kecantikannya dapat terlihat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Leni, Bu Yanti, Mbak Fadia, Mbak Tessa, Mbak Fada, Mbak Mita, eh, Ibu Claudia, dan juga teman-teman yang sudah mau bergabung dalam kegiatan sore hari ini. Oke. Ya, saya izin untuk screenshot ya. Silahkan bergaya yang cantik, ibu-ibu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekian untuk pertemuan online Yokipo. Ayo kita ke Posyandu pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini. Eh, Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau begitu mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silahkan ibu-ibu bisa meninggalkan Zoom meeting sore ini untuk melanjutkan kegiatan sore ini. Lagi terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Asri. Ya, sami-sami Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu Claudia Ratri.